Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnataris ataupun wisuda di PT IKA itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2 dan S3. Itu berlaku internal sebenarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berbicara mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016. Jenderal Sigit menyebut telah memerintahkan tim untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut memerintahkan Polda Jawa Barat mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, terang Sigit. Lebih jauh Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan, terlebih perkara ini telah menjadi perhatian publik. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik memberikan rasa keadilan. Pungkas dia. Nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya, ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa, ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh, bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Nah, dijelaskan juga diperlihatkan suatu foto ya, foto Peggy Setiawan bersama dengan 2 orang di sebelahnya. Diperlihatkan, tetapi sayang kita menunggu-nunggu foto itu Peggy Setiawan sedang apa. Tidak dijelaskan apa Peggy Setiawan sedang merencanakan pembunuhan, atau sedang melakukan pembunuhan, atau sedang melakukan pemerkosaan. Karena pasal itu yang disangkakan. Jadi hanya foto yang dilihatkan. Tapi kalau foto itu dilihatkan sebagai foto Peggy Setiawan, ya kita percaya. Sebelumnya Jenderal Sigit mencontohkan pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016, yang tidak menggunakan hal metode scientific crime investigation sehingga menimbulkan banyak persepsi. Pernyataan Jenderal Sigit itu dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto dalam pidato sambutan di acara penutupan pendidikan dan wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Program Pendidikan S1 dan Program Pendidikan Pasca Sarjana S2 serta S3 STIK dan PTIK pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolri itu awalnya disebutkan tentang profesionalitas penyidik. Jenderal Sigit menekankan pentingnya penyidik yang profesional dan mengedepankan scientific crime investigation. Melalui cara tersebut, pengungkapan perkara menjadi lebih terang dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana, imbuh Jenderal Sigit. Pada dimensi penegakan hukum terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pada tahun 2024. Antara lain menjadikan penyidik yang profesional,
Jumlah pelanggaran disiplin dan kode etik tahun 2023 mengalami kenaikan melebihi 90% dibandingkan pada 2022. Hal ini menunjukkan masih adanya penyimpangan di dalam penanganan perkara karena ketidakprofesionalan penyidik, ucap Jenderal Sigit sebagaimana dibacakan Wakapolri. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memberikan respon terkait pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak didukung scientific crime investigation. Sandi mengatakan bahwa pernyataan itu dilontarkan Sigit saat di ruang akademis sebagai bahan evaluasi bagi para wisudawan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Menurutnya, tujuannya adalah untuk selalu mengedepankan scientific crime investigation. Arahan dari Bapak Kapolri dalam acara Disnatalis atau wisuda di PT IIK merupakan pembekalan penting bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Pembekalan ini bersifat internal dan diberikan dalam konteks akademis untuk memberikan evaluasi dan masukan demi perbaikan di masa depan, ungkap Sandi Nugroho. Ia menambahkan bahwa kasus Vina awalnya dilaporkan sebagai korban laka lantas. Menurut Sandi, pihaknya belum sempat melakukan otopsi jasad Vina dan Eki lantaran sudah dimakamkan. Pada kesempatan tersebut disampaikan juga kronologis tertentu. Hal ini tidak hanya menyoroti ujung peristiwa tetapi juga keseluruhan konteksnya, tegasnya. Kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban, dengan informasi sebagai korban laka lantas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan. Perkembangan dari informasi laka lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang itu ada pembunuhan yang sangat sadis. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian. Ia memaparkan bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus di mana Eki dan Vina menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan dimakamkan pada tanggal 28 Agustus sesuai dengan prosedur pemakaman Muslim, kemudian berkembang menjadi informasi bahwa keduanya adalah korban kriminalitas bahkan pembunuhan, tuturnya, sehingga hal ini terungkap dari hasil otopsi dan pengumpulan saksi-saksi oleh penyidik. Menurutnya laporan polisi dibuat pada tanggal 31 Agustus. Dan untuk pembuktian lebih lanjut dilakukan ekshumasi pada tanggal 6 September yaitu 10 hari setelah pemakaman. Pimpinan menekankan bahwa jika petugas yang datang ke TKP lebih teliti sejak awal, maka tanda-tanda kriminalitas bisa ditemukan lebih mudah dan investigasi kriminal ilmiah bisa dilakukan dengan lebih efisien, ungkapnya. Lebih lanjut Sandi menegaskan, meskipun demikian, setelah 10 hari kondisi jenazah sudah tidak memungkinkan untuk diteliti secara ilmiah. Namun, langkah-langkah ilmiah seperti otopsi, pengambilan sampel darah, sperma dan sebagainya, tetap dilaksanakan dengan hasil yang sesuai kemampuan pada waktu itu, ujarnya menegaskan. Sementara itu netizen menyinggung soal sidik jari dan tes DNA yang meminta kepolisian untuk bisa membuktikannya. Kalau benar pakai scientific crime investigation mana hasil-hasil temuan puslap for seperti analisis sidik jari, analisis DNA, analisis digital forensik, analisis hasil autopsi dan yang ada hanya kesaksian seorang AF, ungkap netizen. Berani sekali Jenderal Bintang 2 membantah pesan dari Jenderal Bintang 4, ini patut dicurigai Jenderal Sandi Nugroho ini untuk dipecat, ujar netizen lainnya.